got so. All singing low, all up a ball off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass. Keep on going to you. Loh, Bang, ngapain kamu masih di sini bukannya istirahat? Ini aku tadi udah di kantin sih, tapi nggak beli minum aja. Oh, lagi lihat apaan tuh? Ini Ini- sibuk amat. Ini aku lagi lihat asuransi gitu. Soalnya kan kayak kita tuh sebagai PNS tuh kayaknya kita juga butuh kayak asuransi kayak gitu. Iya sih, kita emang kayak butuh banget. Tapi kamu rencananya emang mau ambil asuransi apa? Nah itu aku juga bingung. Soalnya aku pun itu juga kurang tahu sih tentang asuransi itu kayak gimana. Apakah merugikan kita atau menguntungkan kita gitu. Ya sebenarnya asuransi juga ada plus minusnya sih kata temenku. Kayak bisa juga buat perlindungan finansial atau misal buat pendidikan dan sebagainya. Tapi kalau menurutku ya kita lebih lihat yang plusnya aja sih dan lebih ambil minusnya. Oh berarti kayak pasti ada kekurangan dan kelebihan di dalam asuransi itu aja. Tapi kita lihat kelebihannya aja gitu ya. Iya benar kayak gitu. Tapi kalau ya daripada kita bingung, ini kita ke temanku aja. Dia kan udah ambil asuransi juga. Sambil tanya-tanya aja. Oh boleh. Emang di mana dia? Kayaknya lagi di ruangannya. Yaudah kita samperin aja. Oh boleh. Boleh, yuk. Halo Kay. Halo Vi, apa kabar? Halo Dari. Iya, iya. Lagi sama temanku. Oh iya, halo. Gimana namanya siapa? Aku Iqbal dari Oh, Jojonegoro. Oke, Keisha dari Makassar. Gimana? Oke, gini Kay, jadi itu kan apa namanya aku lagi ngobrol nih tadi sama temenku kayak tentang asuransi gitu kan. Nah kebetulan kan kita juga bingung mau asuransi apa ya nanti gitu kan. Kalau kita udah kerjanya udah selesai, kita udah pensiun. Nah kamu kan udah ikut asuransi gitu kan. Nah kamu bisa nggak jelasin ke kita gitu kayak gimana sih kalau kita mau ambil asuransi gitu? Oh, oke. Jadi kalau asuransi itu sebenarnya berbeda-beda ya, tergantung tujuan kalian apa. Nah, kalau misal kalian mau pilih sekarang ya tergantung tujuannya. Harus karena setiap asuransi itu ada kekurangan dan kelebihannya. Jadi mungkin aku menanyakan ke kamu dan temenmu kira-kira tujuan kalian itu apa? Nah kan kalau kita kan ini kan sebagai PNS ya. Nah mungkin kita juga belum tahu sih asuransinya itu ada apa aja. Nah mungkin kalau kita sebagai PNS tuh sebenarnya asuransi apa sih yang cocok buat kita? Oh gitu. Kalau sebagai PNS berarti ya. Ya. Nah, ada sih namanya asuransi jiwa unik. Nah, dimana kalau asuransi itu tuh nggak harus pada saat kalian meninggal baru bisa kalian ambil manfaatnya. Jadi itu bisa pada saat kalian pensiun dulu. Nah, kalau kalian pensiun pun kan bisa ambil manfaat dari investasinya ke depan. Kayak gitu. Jadi kan itu juga berguna ya. Nanti kalau udah pensiun kan pasti ada tunjangan tuh. Iya. Ditambah lagi dengan dari asuransi, jadinya double income. Oh gitu. Jadi kalau kita mau ikut asuransi itu apa sih yang sebenarnya menjadi perhatian penting buat kita sebelum akhirnya kita daftar di asuransi gitu? Nah, kebetulan banget aku tuh udah pernah analisis nih, karena kan udah pernah ikut asuransi. Jadi kalau mau ikut asuransi itu harus melihat faktor-faktor yang makroekonomi sebelumnya. Jadi kayak misalnya inflasi, kurs suku bunga itu gimana. Jadi kita harus lihat. Kebetulan ya aku udah pernah analisis pakai perbandingan dua metode. Ada namanya metode VACM sama metode DDFOY. Nah, kedua metode ini tuh ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dimana kalau metode VACM itu kita bisa lihat goncangan dari satu variabel ke variabel lainnya. Jadi misal kayak, kalau misal anggaplah variabel kita tahu ya kurs sama suku bunga itu lagi turun-turunnya nih kan, lagi sangat fluktuatif. Nah, kita bisa lihat kalau pakai VACM itu apakah kalau kurs sama suku bunga itu turun, apakah berdampak ke deposito kayak gitu ke asuransi jiwa unit-linknya. Nah, setelah aku analisis ternyata benar berdampak, dan berdampaknya itu apalagi kan baru sekarang ya mulainya, tapi udah berdampak aja kan. Berarti kalau kedepannya kita bisa lihat bahwa itu akan semakin berdampak kalau misal kurs sama suku bunganya nggak diatasi sekarang. Nah gitu. Nah, tapi kalau FOY, net FOY itu nilai MAP-nya itu kecil. MAP itu adalah nilai prediksinya, model prediksi. Jadi kalau kita pakai analisis dari FOY dan kita prediksi pakai model itu, nah kita bisa tahu ke depannya tuh prediksi kita akurat berarti. Oh iya. Dibandingkan kalau VCM.
bedanya juga nggak terlalu signifikan sih, cuma beda 6%. Tapi tetap semakin rendah nilai MAPE itu semakin bagus untuk prediksinya. Jadi kalau kamu mau prediksi lebih akurat kalau pakai dari coding. Cuman kalau kamu melihat goncangan kayak tadi kurs sama suku bunga yang turun, apakah berdampak ke asuransi jiwa unit-linknya? Ya berdampak kayak gitu. Berarti ini mungkin dari hasil asuransimu ini untuk kita itu cocok nggak waktunya untuk sekarang kalau kita mau daftar asuransi, atau mungkin ada beberapa waktu dulu gitu daftar asuransinya? Oke, kalau dari aku sendiri merasa jangan dulu, bisa mungkin melihat beberapa minggu atau mungkin 2 bulan, karena kan kita nggak tahu kondisi keuangan Indonesia ya kayak gimana. Tapi so far ini sejauh ini untuk kurs sama suku bunga kita lagi nggak bagus, jadi jangan dulu karena bakal berdampak ke asuransi jiwa unit-link yang kalian ambil. Setelah ditunggu mungkin beberapa minggu atau 2 bulan ke depan baru kalian ambil. Nah selanjutnya baru kalian analisis pakai dari Fuli untuk lihat prediksinya kalau sudah mulai stuck. Oke, mungkin ini sih kayak mungkin nanti kan kita juga masih ragu-ragu ya gitu. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi kali ya. Bisa ya. Nanti harganya dikongsikan aja. Iya, boleh. Jadi kita pamit dulu ya.